Ya, 2015 genderang menuju suksesi makin bertalu. Mereka yang akan masuk gelanggang bertarungan ini tak lagi malu-malu. Ini menyusun siasat bersiap untuk maju. Para suksesor ini mengaku punya konsep jitu untuk membuat negeri ini lebih maju. Dan merebut kursi menjadi nomor 1 ini tak hanya menarik bagi pendatang baru, tapi pertahanan juga dilakukan menjurus menatang nasib dalam mengadu popularitas. Muslim Kasim bersiap untuk merebut kursi BA1 setelah hampir 5 tahun mendampingi gubernur. Pada masa 5 tahun itu berbagai cerita muncul jadi perbincangan politik. Ngobrol politik hari ini saya ingin mengajak Anda bagaimana kita melihat pemilihan gubernur 2015 di mata seorang MK. Dan langsung di studio sudah hadir Pak Muslim Kasim. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ini tahun baru masih semangat Pak? Semangat lah. Masih semangat? Harus semangat. Karena Semangat itu energi. Energi. Kekuatan. Itu potensi. Baik. Dan di samping Bapak ini sudah ada pengamat politik kita, ada Bung Azri. Selamat malam. Malam Kak Vina. Baik, ini tahun 2015 ini masih musim-musimnya politik. Kita akan bicara ini Pak Wagub dan juga Bung Azri. Ini pemilihan gubernur dan juga berapa suksesi pilkada 2015 masih menjadi perbincangan. Tapi sebelum kita bahas itu Pak, saya ingin mau mengulik sedikit tentang cerita Bapak. Perjalanan politik seorang Muslim Kasim. Bapak dulu pernah menjadi wabub dan centang perenang terhadap di dunia bulog. Dan tiba-tiba sekarang menjadi wagub. Dahulu ini seperti apa Pak cerita perjalanan Bapak? Dulu waktu saya masih kecil itu di kampung, ayah saya itu kan seorang pedagang kecil dan juga petani. Petani juga, dan bercita-cita saya menjadi ekonomi. Jadi karena ayah saya itu berdagang, saya ingin jadi pedagang tadinya. Jadi mau masuk sekolah SMAP. Iya. Jadi karena masuk sekolah SMAP di Pariaman waktu itu, waktu itu enggak lulus SD waktu itu saya itu, tapi berijazah kan itu, masuklah SMP Muhammadiyah di Pariaman. Iya. Akhirnya terus berapa tahun 58 sampai 61 ikut PRRI. Ikut PRRI. PRRI. Kemudian juga tahun 61 keluar lagi, tamat sekolah di netral, terus taman siswa, lulus SMA Negeri 1 tahun 63. Iya. Terus ke Bandung dibawa kakak. Dibawa kakak ke Bandung. Di Bandung. Dan di Tahun sana berapa itu Pak? Tahun 63. 63. Jika masuk sekolah di Universitas Pajajaran. Pada awalnya sekolah di sosial politik, kemudian setelah tamat, setelah 3 tahun terakhir pindah ke ekonomi karena saya jurusan akuntan. Karena cita-cita juga dulu untuk jadi seorang Jadi ekonom. Jadi waktu itu tahun 76 saya lulus sebagai seorang sarjana akuntan di Bandung. Iya. Dan setelah lulus pada waktu itu sambil saya kuliah itu saya juga mengais usaha-usaha sendiri. Iya. Di PT KSTSM, jual barang-barang bekas. Sebagai wartawan cilik jadi IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Bandung, Jawa Barat. Jadi pengurus Badan Kesatuan Mahasiswa Sumatera Tengah di sana, Badan Kesatuan Mahasiswa Minang sana ketua. Nah, di sanalah mulai karir gitu. Jadi oleh karena itu, karena tamat daripada bla bla bla, tamat di akuntan, melamarlah di jadi Direktorat Akuntan Negara. Iya. Jadi tempatkan di Pertamina. Keinginan sendiri atau desakan dari keluarga? Desakan dari keluarga untuk menyelesaikan kuliah, jadi saya teruskan kuliahnya. Karena memang waktu itu saya udah tinggal 2 tahun lagi, tinggal skripsi aja waktu itu. Baik. Nah, jadi setelah itu saya ditempatkan Direktorat Pertamina. Ya. Nah, tapi dalam perjalanan waktu itu ada teman saya di Bulog, namanya Sukri Ilyas, Pak Azari Nasion. Akhirnya saya terima di Bulog, di Tengku Umar waktu itu. Di sana mulai keprah karirnya, dan tadinya mau kerja 3 tahun saja wajib kerja. Tapi lama-lama aja kerasan juga di Bulog gitu loh. Iya, sampai ke Jawa Timur Pak. Sampai ke Jawa Timur ya. Iya. Tahun 84 saya pindah ke Jawa Timur sampai 94. Baik. Saya jadi kepala biro keuangan, mengurus ya Bulog Jawa Timur itu Bulog yang terbesar. Ya. 70%, 60% stok kekuatan Bulog itu berada di Jawa Timur. Saya kepala keuangannya. Jadi kalau saya dulu belum mengenal angka-angka triliunan, sana sudah mengenal triliunan. Saya stok beras kita 2 juta ton, gula 2 juta ton, besar sekali waktu itu. Baik. Saya itu jadi wakil kepala di sana juga, ya, jadi perubahan status Bulog, kemudian jadi pegawai negeri, kemudian saya juga jadi kaloroh di Bali 4 tahun, kemudian saya ditawarkan pindah oleh pimpinan ke Kalimantan dan ke Riau,
Ya. Jadi saya waktu itu kalau bisa Pak, kali ini saya dipindahkan saja ke Sumatera Barat. Kenapa begitu? Saya ingin bagaimana tugas pokok saya ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Dan balik ke kampung. Balik ke kampung. Dia bilang jangan, kampung itu susah. Ya. Justru itu yang saya coba. Jadi karya saya itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat nantinya. Oke. Jadi waktu itu Pak Gubernurnya Mbak Mukhlis Ya. Ibrahim, itulah operasional pasar segala macam, operasi OP di mana-mana. Akhirnya saya dikenal yang membantu beras-beras raskin, membantu beras murah di pasar. Akhirnya oleh masyarakat saya di Padang Pariaman, saya dicalonkan untuk jadi bupati waktu itu. Ya. Dan sana boleh jadi bupati Di Padang Pariaman. di Padang Pariaman pada tahun 2000-an Baik. sampai 2005. 2 periode saya di sana. Baik. Dalam masa 2 periode itu saya dapat menggariskan beberapa hal yang sangat strategis. Saya bentuk kawasan 9 strategis. Saya sempat memindahkan ibu kota baru. Saya juga merancang pembangunan yaitu kawasan 9 strategis, antara lain juga. Ini juga termasuk flyover ini kita desain kita itu. Desain dari kita, dari kita itu. Baik. Yang kita buat konsultannya. Kemudian ikut bersama-sama gubernur membangun bandara, membebaskan 452 hektar lahan gitu kan. Ya. Kemudian membangun Masjid Syekh Burhanuddin, kita letakkan pondasinya. Walaupun sekarang diteruskan oleh pengganti saya. Ya. Kemudian juga pembangunan, kita lihat juga meletakkan pembangunan asrama haji yang sekarang tahun depan mungkin. Ini yang dasar-dasar yang dulu. Ya. Juga pembangunan jalan ringkas Maka itu kita meletakkan dulu dengan Pak Zainal Bakat dulu. Baik, ini pengalaman lama sudah di Bulog, dan kita juga mendengar kabar katanya Bapak dilirik oleh Jokowi Pak untuk menjadi kepala Bulog. Ini tapi batal. Ini kenapa Pak? Kan padahal Bapak kan KMP, Golkar lagi. Itu kan tergantung yang Maha Kuasa. Iya. Tapi jauh sebelumnya, sebelum Pak Sofyan Jalil juga sebelum waktu itu jadi Menteri BUMN dan setelahnya itu, saya memang pernah dicalonkan juga. Pernah dicalonkan? Untuk jadi Kabulok, tapi karena persaingan kita Untarto, waktu itu kan, ya mungkin nasib belum ada lah kita. Nasib belum ada? Itu aja. Kalau sekarang dilirik oleh Pak Jokowi, ya itu mungkin, ya kita kan belum kenal betul dengan Jokowi kan, walaupun kita dari KIA kan. Iya. Nah, tapi ya mudah-mudahan mana tahu, nasib nggak tahu lah nanti. Nasib. Dan akhirnya nasib ini juga mengantarkan Bapak menjadi seorang wakil gubernur. Iya. Ketika saat sudah menjadi Bupati Padang Pariaman, Bapak tadi menceritakan berbagai pondasi Bapak telah berhasil selama 2 periode. Saat itu kenapa nggak langsung saja Pak memilih jadi untuk gubernur? Kenapa harus Wagub? Saya tadi memang milih jadi gubernur. Untuk jadi gubernur? Udah jadi gubernur pertama kali. Tapi saya pada saat itu terakhir, saya lihat pendamping saya tidak ada yang cocok sama saya waktu itu. Baik. Dia waktu udah kasih tinggal 2 minggu. Jadi kita mintalah Pak Irwan ini supaya dia turun gunung. Baik. Tapi waktu saya minta itu, ketika dengan almarhum Pak Darlis. Bapak yang meminang IP? Ya artinya saya suruh orang lain untuk minang IP gitu. Tapi saya minta dia jadi wakil gubernur. Ya. Tapi waktu itu katanya saya kan tidak mungkin jadi wakil gubernur Pak Muslim. Saya kan sudah pernah calon gubernur. Ya ini daripada tanggung lagi karena waktu memang tinggal 2 minggu. Ya sudah itu ya kita oke, karena mudah-mudahan dapat sejalan di dalam membangun Sumatera Barat ke depan. Dia orang muda, saya orang yang lebih senior di umur dan juga pengalaman di pemerintahan, saya kira bisa akur. Tapi nampaknya tidak berbeda sedikit pandangan-pandangan tentang konsepsi melihat Sumatera Barat, membangun Sumatera Barat, itu perbedaan saya dengan dia. Bapak merasakan ada perbedaan? Merasakan ya. Jadi membangun Sumatera Barat tidak bisa one man show. Ya. Tidak bisa jalan sendiri. Tapi harus kita melibatkan seluruh potensi yang ada di Sumatera Barat. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Walaupun kita mempunyai keyakinan yang mampu mengurus sesuatu, saya kira mungkin bisa ditahan dalam hati, tetapi dalam menjalin kebersamaan perlu melibatkan semua pihak. Ini yang menurut saya rasakan. Baik. So, tidak ada pemimpin di Sumatera Barat sejak dari Pak Harun Zain mengangkat kembali marwah Sumatera Barat dari rasa ketertindasan kita setelah perang-perang seperti itu, membangkitkan batang terandam. Dia membangun pondasi-pondasi mental, pondasi yang sangat monumental di Sumatera Barat. Kemudian juga diteruskan generasi ini oleh Pak Zoranas, masih begitu juga. Sama Pak Harun Zain, kemudian Pak Hasan Basriuddin. Setelah itu Pak Mukhlis dan seterusnya, itu ada pembangunan-pembangunan yang signifikan. Tetapi sampai sekarang tidak ada pembangunan-pembangunan yang signifikan, ini yang saya rasakan. Oleh karena itu rakyat menganggap biasa-biasa saja. Bapak menjadi pelaku langsung lagi saat itu? Pelaku langsung. Baik. Ini yang saya rasakan. Ada yang mengatakan muda tak kena usia, kata Picasso. Iya. Bapak merasa sudah tua tidak sekarang? Saya tidak merasa tua, semangat saya masih tetap muda. Masih tetap muda, Pak? Betul rasanya. Meskipun banyak yang mengatakan Bapak sudah terlalu tua untuk dalam kancah ini. Dalam kancah politik, tetapi kalau kita dilihat dari semangat saya itu, saya tidak merasa karena memang harus bisa
Harus ada kita perbuat lebih baik lagi gitu yang akan datang. Kalau memang dipercaya masyarakat. Baik. Soal tua muda itu kan tinggal semangat kerjanya. Kalau dia juga muda tapi tidak ada semangatnya, tidak ada idealismenya kan susah. Baik. Kalau tua tetapi mempunyai idealisme dan mempunyai energi yang kuat, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak masalah kalau Semangat dan tetap bekerja, Bekerja. tidak melihat dari faktor usia. Oh, iya. Ini sekarang sudah masuki tahun untuk umur 73, Pak? Iya. Baik. Itulah mungkin saya diberikan kelebihan oleh Allah SWT mungkin. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan pencerahan pemikiran, sehingga ini harus berbuat sesuatu yang lebih baik untuk Sumatera Barat, itu intinya. Oke, baik. Ini pengalaman yang sudah paripurna, seharusnya berbuat juga harus paripurna, Paripurna. Pak. Baik. Ini kita akan bahas tentang bagaimana setelah tadi Bapak bicarakan tentang karir Bapak dari awal hingga akhir dan juga menjadi seorang wagub, kan dahulu dipisahkan oleh kasipnya waktu 2 minggu. Ya. Sekarang ini tidak ada kasip lagi, Pak. Ini ada perjalanan dan suksesi ada di depan. Ya. Ini akan kita bahas nanti, Pak. Tapi sebelumnya kita break dulu. Azri, kita tahan dulu untuk Ya. komentarnya. Dan pemirsa tetap saksikan Ngopi berikut ini. Kalau saya mau tahu, ini bagaimana seorang MK menilai sosok dari gubernur Bapak? Kalau sebenarnya sudah banyak tadi. Kalau sebenarnya gubernurnya bagus dia bagus. Pada awal-awalnya bagus. Tapi setelah dia dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran orangnya, dia mulai menerima pendapat-pendapat dari lingkaran. Ya, masih di Ngopi dan kita masih membahas bagaimana Pilgub 2015 di mata seorang Muslim Kasim. Dan pastinya saya masih berada dengan Pak Muslim Kasim dan juga pengamat politik kita, Bung Azri. Tadi kita sedikit terhambat, Pak. Tapi ada yang menggelitik soal pemerintahan duet Bapak dengan gubernur hari ini. Tapi sebelum kita berkomentar tentang pembagian peran dan bagaimana Bapak bisa mengisi untuk pembangunan Sumatera Barat itu, Bapak menilai ini mau dikit lagi ini kita tutup untuk 5 tahun masa Bapak. Nggak lama lagi. Tidak lama lagi. Kan tanggal 14 itu sudah berakhir. Bagaimana Bapak menilai kinerja Bapak terhadap menjadi seorang wakil gubernur? Kinerja saya terhadap peran sebagai wakil gubernur tidak berperan optimal. Tidak berperan optimal? Tidak berperan optimal dalam memberikan dukungan, dorongan kepada penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Bapak mengakui itu? Saya rasakan itu. Mungkin saya mungkin dalam bidang-bidang masalah sosial ekonomi, mungkin lebih ini masalah ekonomi, pertanian, peternakan, mungkin masalah dakwah, menjadi ceramah ini itu mungkin saya tidak kapasitas saya ya, bicara agama dan segala macam itu bukan bidang saya karena saya dari sana. Kenapa bisa Bapak memberikan batasan Bapak kurang optimal? Apakah batasannya? Karena memang dibatasi. Memang dibatasi. Kalau dulu waktu Gubernur Gamawan Fauzi memberikan itu, hampir seluruhnya 70% kegiatan diberikan kepada wakil gubernur. Baik. Kalau sekarang hanya diberikan 4. Dulu diberikan semua tapi dikurangi. Kemudian masalah perikanan kelautan. Yeah. Kemudian masalah umpamanya bidang pariwisata dan olahraga. Kemudian bidang pemberdayaan perempuan. Lingkungan Ya. hidup, Pak. Hah? Lingkungan hidup satu lagi itu. Dan kemudian lingkungan hidup. Tapi itu pun tidak juga berjalan optimal. Yeah. Karena orientasinya para kepala-kepalanya hanya ke gubernur. Yang mendengarkan hanya didengarnya kata gubernur. Jadi kan tidak tepat. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi saya harus kerja jalan sendiri aja. Harusnya Mana yang menurut saya bagus saya laksanakan gitu aja. harusnya seperti apa tugas wagub? Seharusnya bagi Bapak? diberikan wewenang dan tanggung jawab. Dan dia bukan hanya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Ya. Kan yang menentukan yang eksekutor itu kan gubernur, wakil gubernur. Ya. Bukan sekda, bukan kepala bapeda. Yang menentukan program-program pembangunan di pemerintah daerah setelah berdasarkan musrembang dan segala macam. Eksekutornya adalah gubernur, wakil gubernur. Demikian juga pengangkatan pegawai-pegawai. Itu. Secara tidak langsung Bapak bilang ini koordinasi dengan SKPD, ini Bapak hanya dijadikan ban serep seperti itu? Ya, kalau jadi ban serap masih dibawa kemana-mana. Kalau ban serap tinggal di garasi kan tidak benar juga kan itu. Oke, baik. Jadi itulah gambarannya begitu karena memang gubernur ini dilingkungi oleh orang-orang tertentu hanya terbatas adanya suatu limitasi terhadap dia pengambilan keputusan itu. Jadi berat itu. Nah, kalau oke. untuk- Berat Bapak. Berat lah. Oh, Jadi oleh karena itu memang tidak cocok dengan maksud undang-undang sendiri. Saya itu kan bidang gubernur itu kan juga bidang kebudayaan. Kalau kenapa dia tidak bicara ke soal kebudayaan sama kita? Sama orang lain dia bicara. Kan, Baik. gitu. Masalah bidang pengawasan kita yang ini kan ada undang-undangnya kan ada.
Ini masyarakat yang pasti di dalamnya Bapak mengatakan seperti itu. Bapak kurang optimal dikarenakan ada batasan-batasan yang di dalam sistem itu sendiri. Karena perbedaan seperti untuk gubernur yang dahulu kalah. Iya. Tapi masyarakat di sini kan tidak melihat itu, Pak. Mereka harus melihat, mereka merasakan bahwa optimalis itu sudah menjadi harga mati bagi masyarakat. Bapak seperti apa? Saya merasakan itu, masyarakat tentu saya sebagian dari sistem dari pemerintahan sekarang itu akan menilai demikian. Gitu. Masyarakat itu akan menilai, Pak Muslim kan cuma ngomong saja. Ya. Kan dia harus masuk sistem sekarang, bagaimanapun apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, dia juga harus bertanggung jawab, kan begitu. Dia harus tahu. Tanggung jawab Bapak seperti apa untuk menutup 5 tahun ini? Ya saya yang menutup tanggung jawab saya ini sekarang ini memang apa yang sesuai apa yang disampaikannya sekarang bagian daripada proses itu sendiri saja. Tidak lebih daripada itu. Kan kita tidak menentukan. Yang bertanggung jawab itu gubernur. Wakil gubernur aja pembantu bila dibutuhkan, kan begitu. Oke, baik. Kalau dikatakan yang kurang optimal, boleh Bapak sebutkan mana-mana saja yang sudah optimal capaian dari Bapak selama 5 tahun ini? Apa saja yang sudah Bapak lakukan? Kalau yang optimal yang kita lakukan hanya sebagian itu dalam rangka saya selaku ketua tim TKPK, tim pengulangan kemiskinan daerah. Gitu. Itu salah satunya. Jadi kita doronglah pencapaian-pencapaian daripada dinas-dinas terkait, namanya bagaimana pemberdayaan masyarakat tentang peningkatan kapasitas nelayan, pengurangan tingkat kemiskinan. Itu yang kita upayakan secara maksimal. Dengan berkoordinasi dengan wakil-wakil bupati, wakil kota sebagai ketua tim TKPK kabupaten kota di daerah. Itu sebenarnya yang ada. Salah satunya. Yang lainnya, Pak? Yang lainnya saya rasa ya biasa-biasa saja lah. Biasa-biasa saja. Biasa tidak ada menonjol. Baik. Memang masyarakat bisa nilai sendiri. Masyarakat bisa menilai sendiri. Menilai sendiri. Pengamat di samping ini bagian dari masyarakat. Bagaimana tadi ternyata sedikit menyeruak bahwa adanya hubungan pembagian peran dari kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernurnya ini agak kurang. Bagaimana melihatnya selama 5 tahun ini? Ya, kalau misalnya kita lihat Kak Vina, memang tugas wakil gubernur kan secara jelas di Undang-Undang 32 2004 dan Undang-Undang yang terbaru hari ini juga dikatakan ban serap, bisa dikatakan seperti itu. Memang karena tugasnya membantu gubernur dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, menerima laporan pengawasan dan lain-lain. Memang tugasnya memang seperti ban serap itu kan. Tapi kalau mendengarkan apa yang dikatakan Pak Muslim Qasim, beliau juga tidak berfungsi juga sebagai ban serap itu, seperti batu ganjal itu dia kan. Ketika lepas dari Pilkada 2010 seperti ditinggal beliau sendiri itu kan. Memang ini adalah sebuah bukan perpecahan ya, komunikasi yang kurang lancar antara gubernur dan wakil gubernur sudah menjadi wacana yang mungkin bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia umum dan rata-rata ada di mata masyarakat. Di mata masyarakat ataupun di seluruh pimpinan kepala daerah di Sumatera Barat ataupun di Indonesia sendiri pun juga ada selalu seperti itu kan. Dua pertanyaan kita sebenarnya. Apakah ketidakharmonisan ini karena memang wakil gubernur dan wakil gubernurnya memang tidak bisa membangun komunikasi serta team working yang baik? Atau memang wakil gubernur tidak difungsikan secara efektif sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang tadi yang sudah mengatur peran serta kewenangan wakil gubernur tadi? Kalau misalnya ya, saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Wagub yang mengatakan secara terbuka dan secara gamblang ketidakoptimalan beliau dalam menjalankan urusan-urusan penyelenggaraan pemerintah. Bagaimanapun Pak Wagub tidak dilihat sebagai Wagub, tapi tetap dilihat sebagai satu paket. Paket Irwan Praitno dan Muslim Qasim. Penilaian masyarakat tetap akan melihat pada satu paket. Tapi mungkin hari ini dengan Pak Wagub mengatakan secara terbuka, memang akhirnya masyarakat bisa mendapat informasi yang jelas juga apa yang terjadi selama ini, kenapa misalnya hari ini masalah-masalah di Sumatera Barat belum banyak yang bisa diselesaikan. Mungkin salah satu masalah itu ketidakharmonisian. Karena kita juga tahu dahulu pernah Mika Konsultan melansir beberapa survei terhadap pemerintahan. Bahwa ternyata tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan provinsi ini agak di rata-rata air, cukup. Harusnya kan ekspektasi itu lebih malah lebih besar ini tingkat kepercayaan dan juga kepada daerah-daerah kabupaten. Ini kenapa bisa? Apakah karena tidak harmonisasi itu jadinya turun jadinya? Salah satu penyebabnya mungkin bisa seperti itu, tapi bagi saya penyebab utamanya bukan hal itu sebenarnya.
Kalau misalnya kinerja survei kami terbaru pun memang tidak kami rilis, memang mengatakan sampai 2014 sendiri pun kinerja pemerintah Sumatera Barat pun dianggap masyarakat biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. But not good enough lah. Yeah. Bagus tapi ya cukup lah gitu. Ya Tidak ke atas, standar tidak ke rata-rata bawah ya juga. rata seperti itulah. Kalau Bupati bisa dikatakan beliau dianggap bekerja memang karena jarak rentang kekuasaannya sangat ini kan, sangat dekat kan. Malah kalau misalnya survei kami yang terbaru mengatakan apakah masyarakat merasa dekat dengan gubernur, sekitar 57% masyarakat merasa tidak dekat. Tidak dekat dengan kepemimpinan pemerintah Sumatera Barat hari ini. Kenapa? Sepertinya gubernur dan wakil gubernur biasa banyak belusukan ke masyarakat kalau kita lihat. Ya banyak faktor sebenarnya kalau misalnya seperti itu. Tapi mungkin faktor utama adalah ada jarak mungkin yang diciptakan oleh pemimpin hari ini di Sumatera Barat, jarak dengan masyarakatnya. Karena setelah kami tanyakan di survei, memang mereka mengharapkan seorang pemimpin yang merakyat, seorang pemimpin yang memang turun ke lapangan, menanyakan nasib mereka. Dan yang paling penting hari ini adalah bagaimana pemimpin ini kan mendengarkan. Seperti kata Pak Musin tadi kan, kita nggak mungkin mengurus Sumatera Barat ini one man show. Apalagi ditambah dengan karakter masyarakat Sumatera Barat yang memang secara rata kualitas kecerdasannya, intelektualitasnya, rajin membaca kan lumayan tinggi kan Mbak Vina. Kayak bisa one man show bangun ini kan. Harus ada, ya masyarakat ingin didengarkan apa keluh kesahnya. Bukan gubernur dan wakil gubernur bukan sebagai orang pintar yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana gubernur dan wakil gubernur ini sebagai wujud dari kekuasaan eksekutif mendengarkan aspirasi orang yang telah memilih mereka ini kan. Tidak problem solver saja, tapi masuk ke dalam mendengarkan keluh kesahnya. Ketika kami tanyakan survei, memang rata-rata orang membandingkan dengan Jokowi dan Prabowo kan. Kalau misal dari karakter membandingkan dengan Prabowo, tapi kalau misal membandingkan dengan bagaimana memimpin ya membandingkan dengan Jokowi itu kan. Oke, baik. Kita kembali ke Pak MK tadi sedikit menyeruak. Memang survei memperlihatkan bahwa pemerintahan Sumatera Barat duet paket Bapak ini saat ini rata-rata air saja Pak. Bapak melihat? Ya mana saya melihat karena begitulah. Karena memang kita tidak bekerja optimal. Kalau memang ada pembagian tugas yang jelas, saya kira memang lebih hebat. Ya, lebih hebat. Tapi mereka itu kan dikungkungin. Jadi kita di Sumatera Barat harus menjadi kepala daerah Sumatera Barat. Bukan menjadi kepala daerah komunitas tertentu atau partai-partai tertentu. Jadi oleh karena itu yang kita harapkan, kan pemerintah itu ingin seorang kepala daerahnya ingin elegan, ingin tampil, ingin ada sedikit formalitas sebagai gubernur. Kalau dia tidak tampil sebagai ini gimana dalam upacara-upacara resmi? Kan memang itu Bapak memang kurang Pak untuk bersentuhan dengan masyarakat. Siapa? Bapak. Kalau saya sering bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Kalau saya sering kemana-mana. Baik. Sering. Tapi yang gubernur sosok penampilnya kadang-kadang dalam acara formal, di DPR dia tidak pakai atribut. Padahal ini undang-undang amanah yang diterima. Baik. Gitu? Ini fasilitas-fasilitas seperti itu diberikan oleh pemerintah kepada gubernur. Tapi kalau dia tidak memanfaatkan, umpamanya dia duduk harusnya memang efisien. Pernah satu kejadian sekali. Dia ada SK gubernur, harus seorang gubernur dan DPR itu duduk atau eselon 1 duduk di bisnis. Itu SK dia nekan, tapi dia duduk di ekonomi. Nah, jadi pada saat itu terjadi sedikit clash dengan DPR. Ya, kalau DPR menganggap itu pencitraan semata-mata. Tapi kalau dirubah untuk dijadikan efisiensi, gubernur juga tidak terima, kan susah juga gitu. Baik, ini salah satu contoh. Ini menarik sekali karena kalau Bapak bicara soal ada acara, ini kadang-kadang kita juga disuguhkan ada hal yang fenomenal, menarik. Ketika sedang ada acara, gubernur dan wagub selalu berada di agenda yang sama. Ketika zaman Bapak ini kenapa Pak? Kok tidak bisa membagi tugas berapa di daerah? Di dalam hal tertentu memang perlu kita kebersamaan, di DPR gitu bisa saja. Kadang-kadang kita berbagi juga. Berbagi tugas? Iya, bagi juga, ada juga. Tapi ya itu tergantung kita aja. Dia umpamanya lagi, kalau enggak dia kalau zaman sekarang kan dia ingin semuanya dia masuk. Tidak ada pelimpahan ke wakil gubernur itu tidak ada dia. Baik. Nah, itu sekarang. Ini menarik sekali Pak. Kalau saya mau tahu, ini bagaimana seorang MK menilai sosok dari gubernur Bapak? Kalau sebenarnya sudah banyak tadi. Kalau sebenarnya gubernurnya bagus dia bagus. Pada awal-awalnya bagus. Tapi setelah dia dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran orangnya, dia mulai menerima pendapat-pendapat dari lingkaran. Adalah satu di SKPD sendiri, mungkin ada beberapa orang tertentu
yang selalu mengintervensi kebijakannya. Sebelum dia umpamanya mengambil suatu keputusan, dia mengambil dari suatu sikap untuk menghadapi gubernur. Jadi gubernur itu terpasung, terpenjara dalam satu hal-hal tertentu. Banyak hal-hal umpamanya seperti dulu kita menetapkan yaitu bagaimana APBD Kabupaten Solok Selatan itu karena clash antara DPR dengan eksekutif bupati, diusulkan oleh bupatinya untuk dijadikan perbuk saja, ya pakai peraturan bupati saja. Saya bilang itu tidak boleh Pak Gubernur, itu akan menimbulkan clash yang berkepanjangan. Tapi oleh stafnya diusulkan begitu, diputuskan, disetujui. Akhirnya saya tidak setuju, akhirnya berubah. Saya bilang kalau itu dijadikan itu akan jadi pertentangan berkepanjangan. Tapi waktu itu saya tegas, saya undang para tokoh masyarakat, akhirnya berdamailah kembali, konsolidasilah kembali, konsultasi. Kemudian diputuskan APBD melalui Perda APBD itu melalui DPR. Ya, itu akhirnya selamat sekarang. Ini bicara soal tadi Bapak katakan terhadap kabupaten. Bapak selama masuk jadi pemerintahan provinsi, ini kebanyakan bupati-bupati, wali kota, ini sepertinya tidak mengacuhkan pemerintahan Sumbar pusat sendiri. Ini kalau sedang ada agenda langsung saja pergi ke pusat tanpa memberitahu. Bapak merasakan ketika sudah masuk ke dalam sistem itu merasa diabaikan atau Pak? Memang karena diabaikan karena kita di provinsi kurang juga memperhatikan mereka gitu. Makanya kita kan setiap 3 bulan ada rakor, rakorda, rapat koordinasi daerah pimpinan daerah. Kenapa Bapak tidak? Saya hadir kan, hadir lah. Tetapi mungkin rakor ini tidak menuntaskan masalah-masalah yang disampaikan oleh Pak Bupati. Harusnya rakor itu apa yang diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah pada saat itu karena SKPD ada, bisa diselesaikan problem-problem yang ada di daerah masing-masing saat itu, minimal garis-garis besar. Dan setelah rakor diberikan petunjuk untuk bagaimana tindak lanjut. Ini yang nggak ada selama ini. Biasanya gubernur kan selalu buru-buru. Saudara Pak rakor, saudara tinggal pulang. Ya tinggal bupati, tidak ada gubernur itu mereka bupati pulang lagi. Nah gitu, itu kebanyakan selama ini. Jadi rakor itu sendiri tidak efisien, tidak optimal menyelesaikan masalah-masalah. Kemudian juga jarang sekali pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin akhir-akhir ini lah, mungkin untuk kepentingan tertentu. Panggillah budayawan, panggillah ini mungkin ya. Ini selama ini. Kalau di gubernur dulu itu ada, saya udah usulkan. Bagaimana Kopi Morning, tokoh hari ini tokoh masyarakat. Para ulama, besok LK, Budokan, dan seterusnya. Ini Bos Bida ini nggak ada itu. Tidak ada Pak? Ya jarang, nggak ada. Mungkin kalau ada kepentingan, nah untuk apa, itu mungkin dipanggil gitu aja. Dan itu akhirnya Bapak permisif para bupati, wali kota menjadi dalam tanda kutip membangkang karena memang tidak ada koordinasi yang optimal. Betul itu. Pokoknya dalam penyusunan APBD itu tidak boleh jalan sendiri. Harus ada sinergitas antara APBD provinsi dengan APBD kabupaten kota dengan provinsi. Sehingga program-program unggulan yang ada di kabupaten kota itu bisa diperkuat oleh provinsi, kan begitu. Provinsi kan tidak punya wilayah tertentu seperti kedekatan langsung hubungan bupati dengan rakyatnya. Yang punya itu kan bupati. Kita punya duit, hanya kita dana-dana bantuan keuangan bisa diberikan kepada bupati kepala daerah. Kalau itu tidak dirasakan oleh mereka, susah. Jadi tidak sinkron gitu. Tidak sinkron. Kurang. Dan apakah nanti 2015 Bapak akan mensinkronkan itu dengan maju untuk pemilihan gubernur? Kalau memang diberi amanah oleh masyarakat. Sebelum dijawab Pak, kita tahan dulu masyarakat. Bapak untuk ngopi dulu. Dan pemirsa kita akan saksikan lagi kita dan tetaplah di Ngopi. Tentu kita ambil yang punya suatu wilayah kerja ya gitu. Itu seorang bupati-bupati yang juga berprestasi gitulah. Ini banyak Pak, ada Pak Sadiq, ada Samsur Rahim. Kira-kira pilih siapa Pak? Ya dua-duanya itu orang baik-baik itu semua saya kira itu. Yang terbuka aja itu orang baik kedua-duanya itu. Ya, masih di Ngopi dan kita masih membahas pemilihan gubernur 2015 ini di mata seorang Muhsin Kasim. Tapi kita belum dapatkan jawaban apakah benar seorang Muhsin Kasim akan maju di 2015. Pak MK, ini kita tadi berbicara soal berbagai hal. Bapak sepertinya sudah paripurna dengan matang untuk bisa mengabdi melakukan pembangunan di Sumatera Barat. Dan dahulu kala, 5 tahun yang lalu karena kasibnya waktu, akhirnya Bapak menjadi seorang yang nomor 2. Nah besok ini agak panjang Pak,
ada berapa bulan lagi ataupun dengan pilkada kita menunggu tentang peraturan nanti akan banyak waktu. Bapak sudah siap belum untuk jadi gubernur 2015? Ya kalau jadi soal siap tentu saya dari dulu juga sebenarnya udah siap. Sudah siap? Sudah siap. Nah, oleh karena itu kita lebih mempersiapkan diri lebih baik untuk masa yang akan datang. Oke. Dan tergantung juga daripada masyarakat, amanah ya dari rakyat. Dan juga izin Tuhan. Izin Yang Maha Tuhan. Kuasa. Ya, kalau tidak ada izin juga, tidak ada apa ini izin Tuhan nggak bisa sama sekali, ini yang penting kita sadari. Baik, keinginan sudah ada dari dulu dan sekarang bagaimana memetakan diri. Pasti ini akan berkaitan dengan koalisi-koalisi politik yang akan di dalamnya. Dan posisi-posisi lawan juga sekaligus teman bertanding. Termasuk juga sepertinya gubernur Bapak sekarang. Bagaimana Bapak mempersiapkan terhadap persoalan hal-hal yang terhadap politik itu? Ya kita tentu mempersiapkan sebaik-baiknya dengan konsep-konsep strategi dan juga melihat kinerja gubernur yang sekarang ini. Tentu gubernur saya katakan bukan tidak baik sama sekali, dia cukup baik juga. Kenapa? Saya dengan dia itu hubungan pribadinya tidak ada masalah. Jadi dalam bidang politik aja saya berbeda dengan dia. Saya bersahabat dia, apalagi sebagai adik atau sebagai ini tidak ada masalah saya dengan dia. Tetapi dalam mengabdi, dalam membangun Sumatera Barat, saya mempunyai strategi yang nggak berbeda dengan dia. Itu saya melihat Sumatera Barat lain. Kalau saya membangun Sumatera Barat, melibatkan seluruh potensi yang ada di Sumatera Barat. Sayo, Sakato, itu. Baik. Itu Sayo, Sakato, serentak. Nah, ini kalau serentak belain dagam kan enak, harusnya serentak sejalan harusnya. Harusnya sejalan. Sejalan kan. Nah, gitu. kira-kira ini bicara sejalan, kalau Tuhan berkehendak, kalau Bapak katakan tadi, Tuhan berkehendak, Bapak menjadi calon gubernur nanti, kira-kira siapa Pak yang akan jadi wakilnya Pak? Bapak sudah punya persiapan? Apakah para bupati-bupati yang sudah ada? Tapi memang sesuai dengan peraturan yang sekarang, kalau penduduk Sumatera Barat lebih dari 5 juta, itu mempunyai wakil 2. Ya. Wakil 2. Nah, tentu kita ambil yang punya suatu wilayah kerja ya gitu. Itu seorang bupati-bupati yang juga berprestasi gitulah. Ini banyak Pak, ada Sadik Pak Sadiku, ada Samsur Rahim. Kira-kira pilih siapa Pak? Ya dua-duanya itu orang baik-baik itu semua saya kira itu. Yang terbuka aja itu orang baik kedua-duanya itu. Oke. Yang satu seperti Pak Sadik, orang terkenal sebagai suatu yang orang muda yang agresif, yang rasional dan juga mempunyai karakter yang bagus. Kemudian Pak Samsur Rahim seorang yang mengimplementasikan Tunku Tigo Secarangan yang punya wilayah Solok Selatan, Solok dan Solok, Dharmasraya, Sejunjung. Itu luar biasa. Jadi prestasinya cukup bagus kan. Baik, prestasi cukup bagus. Iya, tambah sudah ada lagi- pembicaraan untuk kedua yang baik itu Pak? Ya artinya ya kita lilit-lilit ya begitu ya. Baru dilirik baik. Ini Kemudian juga saudara Indra Catri itu kan bagus. ya, Kalau Mbak saudara Indra Catri juga bergabung dengan kita kan lebih bagus lagi nanti. Bapak sepertinya menambah daftar bursa yang akan menjadi wakil gubernur Bapak Nah, nanti. iya. Wakil gubernur, sekda segala macam kan nanti bisa itu. Oke. Ini menariknya kita pasti mengarah kepada partai politik. Bapak di bawah naungan Golkar sudah banyak sepertinya bursa di Golkar itu sendiri. Kalau kita catat kemarin sudah ada 8 baik di dalam ataupun di internal di luar. Ini bagaimana Bapak tentang pembicaraan? Bahkan ketua Bapak sendiri katanya juga mau maju. Ini bagaimana? Ketua kita kan juga mau maju Hendra Hirwan Rahim dengan Iya. si Romi itu ya. Tapi bagi kita tidak masalah. Tentu partai-partai itu nanti akan melihat hasil survei. Hasil survei. Hasil survei. Siapa yang peluangnya besar itulah yang diambil oleh partai-partai politik sendiri. Jadi kita juga harus berdasarkan hasil survei. Kalau hasil survei kita tidak memungkinkan ya tentu juga kita dengan secara sendirinya mundur teratur. Jadi kita sekarang berjuang bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya tengah-tengah masyarakat dengan berbuat sesuatu, menjual program-program yang dikehendaki oleh masyarakat terhadap kepercayaan yang ada selama ini diberikan kepada kita. Oke. Jadi kita tidak khawatir gitu soal partai politik. Oke. Kalau umpamanya memang kita tidak ada popularitas, tidak elektabilitas, tidak mungkin menang, partai politik manapun tidak akan mau pakai kita kan. Baik. Nah ini pemikiran kita. Apalagi kita berada di kelompok Indonesia Hebat kan Ya. begitu. Baik, kelompok di Indonesia Hebat. Ini saya ke pengamat dulu. Ini yang pasti karena kita sudah bicara peta perpolitikan 2015 untuk pemilihan kepala daerah, ini sudah banyak muncul nama. Bagaimana selama ini memandang nama-nama yang sudah mulai beredar? Misalkan kalau kita lihat mengenai nama-nama beredar,
Itu semua adalah tokoh-tokoh yang memang ada bupati yang sudah 2 periode, ada gubernur incumbent, ada juga misalnya sekarang anggota DPR RI yang ingin turun gunung misalnya, atau Pak Wagub ingin naik kelas misalnya seperti itu. Karena rentang waktu pilkada ini kita akan panjang, Kak Bina, pasti semua kandidat ini akan bertarung mulai dari titik nol. Per 14 Agustus, Pak Irwan Praitno, Pak Muslim Kasim tidak bisa menggunakan embel-embel simbol kepemerintahannya lagi. Begitupun dengan bupati-bupati yang sudah 2 periode. Akan ada PLT kan. Semua kandidat mempunyai kans yang sama. Survei kami pun yang memang tidak kami publish karena hanya untuk internal kami saja, memang tidak ada kandidat yang satu pun yang menonjol dan memiliki elektabilitas serta popularitas yang menonjol satu sama lainnya. Baik, masih rata semuanya? Masih sama rata semuanya. Itu bisa jadi memang karena pemilihnya sangat panjang dan memang karena ketokohan masing-masing kandidat ini hampir-hampir menyebar di setiap daerah semuanya. Punya basis kultural masing-masing di setiap daerah kabupaten kota itu sendiri. Dan melihat dari masyarakat Sumatera Barat dan tokoh-tokoh yang tadi ini di daerah tetangga kebanyakan lebih Jambi misalnya, ini sudah mulai tidak malu-malu untuk mendeklar bahwa akan menjadi calon gubernur. Ini kebanyakan tokoh-tokoh sekarang ini malu-malu kucing. Ini seperti apa pengamat melihatnya? Ya kalau misalnya mungkin itu beda culture politiknya ya, memang antara Jambi mungkin dengan kita. Kalau memang kita mungkin ada sifat tenggang menenggang satu sama lainnya misalnya. Kalau misalnya, oke lah kita baca misalnya hari ini Pak Irwan Praitno misalnya. Berarti kearifan lokal kita ya? Misalnya bukan kearifan lokal, misalnya ada memang karena mungkin waktu masih lama, tapi Jambi juga masih lama, tapi mereka memang kekuatan kapital punya, ambisi sama besar semuanya. Kalau misalnya kita bandingkan Sumatera Barat, hari ini mungkin beberapa orang, misalnya kemarin saya baru pulang dari Dharmasraya, saya hanya melihat foto dari Pak Muslim Kasim, Pak Samsur Rahim, dan Pak Sadigu itu kan. Di Porprov? Di Porprov itu kan. Baik. Orang kan membaca ini, mempersepsikan ini seperti apa kan. Apakah ini adalah paket gubernur, apakah pengen ketiga-tiga di gubernur, tapi itu wacana serta informasi di masyarakat sudah beredar. Pak Gubernur Prof. Irwan Praitno misalnya hari ini, walaupun beliau mempromosikan atau iklan layanan masyarakat, itu contohnya misalnya mulai dari motocross itu mungkin yang ada komunitas sendiri yang membuat yang band sama motocross kan, tapi orang kan membaca itu politik ini kan semuanya tentang persepsi. Bagaimana masyarakat, kenapa setahun terakhir baru orang memasang balihonya, setiap iklan layanan masyarakatnya, bahkan Pak Wagub sendiri pun nggak ada dalam iklan layanan masyarakat itu kan, malah sama ikan atau sama Ibu Wagub kan, ya sama istri beliau kan. Jadi memang masyarakat punya persepsi sendiri-sendiri kan. Baik. Masyarakat punya persepsi sendiri. Sekarang memang tren pencitraan katanya, tidak? Tren pencitraan ya memang karena baliho itu sangat mempengaruhi terhadap popularitas, tapi tidak mempengaruhi elektabilitas sebenarnya itu. Akhirnya memang yang dibutuhkan masyarakat memang akhirnya adalah bagaimana kedekatan emosional, kedekatan secara kultur, kedekatan secara emosional itu bisa dibangun oleh masing-masing figur ini. Oke, baik. Pak Wagub mungkin saya tambahkan memang secara kulturnya memang punya kedekatan dengan masyarakat daerah pesisir misalnya itu kan, itu adalah modal beliau itu kan, dan itu harus dikapitalisasikan itu sebagai sebuah kekuatan kan. Kalau misalnya masalah umur, bagi saya umur itu kan relatif untuk menilai kan. Baik, ini persoalan pasti ada juga dengan partai politik. Ini kalau pilkada besok ini seandainya koalisi merah putih ini menguat untuk di daerah, bagaimana pengamat melihat konstelasi politik yang akan terjadi nanti? Pemilihan gubernur, wali kota itu masyarakat tidak terikat sama sekali dengan partai politik yang mengusungnya. Survei kami mengatakan bahwa pilihan partai politik masyarakat dengan pilihan gubernur sangat jauh berbeda. Itu bukanlah sebuah, mungkin modal dukungan oke lah ya. Tapi misalnya untuk modal elektabilitas saya rasa itu tidak. Banyak pemilih Golkar yang misalnya tidak memilih calon dari Golkar setelah kami ini kan nama-namanya. Kekuatan figur adalah kekuatan utama dalam menunjang yang namanya pemilihan gubernur dan pemilihan gubernur ataupun bupati wali kota. Oke, baik. Ini saya ke Pak MK. Kita tahu bahwa ini undang-undang pilkada ini belum jelas ujung pangkalnya, Pak. Ini mungkin pilkada serentak ini bisa saja diundur. Kalau misalnya pandangan Bapak ini bisa merugikan atau tidak, Pak?
Dari satu sisi tentu merugikan ya. Ya, Dari sisi lain itu juga ada yang menguntungkan. baik. Karena yang merugikan mungkin kita persiapannya kita tidak terlalu lama tentang waktu untuk sosialisasi. Gitu, kalau waktunya lebih dekat. Jadi, itu juga lebih menguntungkan karena bagi yang belum siap itu punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan persiapan. Ini salah satu. Tapi pendekatan. apapun yang dilakukan itu harus kita hadapi. Dan ya mudah-mudahan kita berharap tentu pemilihannya sesuai dengan Perpu 1 itu untuk yaitu pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Itu kita berharap semua karena ini suatu daripada persepsi masyarakat Indonesia 83% menghendaki pemilihan langsung. Bapak lebih pada pemilihan langsung. Ya karena memang langsung dengan masyarakat dengan rakyat itu sendiri kan ini. Kosnya kan akan lebih tinggi, Pak. Oh, relatif. Apalagi kan ada batasan-batasan sekarang sehingga membuat biayanya lebih efisien, tidak ada kampanye terbuka dan segala macam, nanti kan lebih ringan. Bapak sudah siap untuk pemilihan langsung nanti, Pak? Oh iya, siap lah. Persiapan seluruhnya, Pak? Ya harus siap, gitu. Karena kita maju harus siap. Ya tergantung dari sesuatu berjalan satelis paribus, ya mungkin tidak ada masalah kita jalan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, kita mau juga tahu ini apa sebenarnya mimpi seorang MK terhadap Sumatera Barat. Ini akan kita minta juga, Pak, tapi minum kopi dulu, Pak, Oke, sebentar. ya. Baik, Kopinya enak pemirsa. juga ya? Kopinya enak, Pak? Enak juga. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, nantikan kita untuk minum kopi dulu sebentar. Saksikan tetap di Ngopi. Jadi, untuk membangun itu, ini kan dibutuhkan infrastruktur untuk memajukan perekonomian. Iya. Dan kita tahu sendiri bahwa anggaran itu terbatas. Iya terbatas ya. Solusinya dari Bapak seperti apa? Solusinya tentu kita harus, yang penting perlu ada suatu kapabilitas, kemampuan untuk menggiring para investor ke sini untuk membangun. Sebenarnya kalau kita perantau aja kita dekati, itu akan lebih bagus. Banyak perantau. Ya, makasih masih di Ngopi dan sayang sekali ini merupakan sesi kita terakhir karena kita masih membahas bagaimana pemilihan gubernur 2015 di mata seorang Muslim Kasim dan Pak MK tadi sudah menyiratkan soal keinginan ke depan. Tapi kita ingin tahu sebenarnya apa sih mimpi Bapak yang akan Bapak rubah jika Bapak menjadi kepala daerah di Sumatera Barat. Bisa diceritakan pada kita? Yang pertama kita akan ingin mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang religius. Religius itu artinya itu tercermin dalam kehidupan masyarakat itu kondisi adat bersandi syarat bersandi kitabullah itu sendiri dalam kehidupan keseharian sebagai way of life daripada itu. Ini yang kita harapkan sehingga masyarakat kita tuh terlihat suatu ketenangan dalam masyarakat, kedamaian dan sejahtera. Ini yang kita wujudkan. Kemarin kurang, Pak. Nah, rasanya gitu tidak terlihat. Tidak terlihat. Artinya ada di kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi tidak signifikan berbanding terbalik dengan keadaan fenomena yang ada sekarang. Hanya kulitnya saja. Iya, kulitnya saja. Mana terjadi di beberapa daerah seperti di Tanah Datar terjadi pembunuhan, bunuh diri ada 16 orang. Kemudian juga tadi dengan Ulfah ini juga kita seminar juga tadi di mana anak-anak kita hampir 20%, 30% melakukan abortus dan segala macam. Jadi tidak sesuai sama sekali. Ini yang di mana konsep-konsep ini tidak jalan di Sumatera Barat. Padahal kalau ini kita laksanakan, alhamdulillah mungkin mardatilah dan bantuan Allah ini akan datang. Dan yang kedua juga bagaimana ini menjadikan masyarakat kita yang berbudaya, beretika, berkarakter, berwatak. Ini yang diperlukan di Sumatera Barat sekarang ini. Ada harga menghargai, raso jo pariso, hormat menghormati, saling tolong menolong, tenggang rasa dan segala macam. Ini yang rasanya kurang. Sudah habis luntur, terjadi suatu gradasi terhadap nilai-nilai adat dan budaya di Sumatera Barat. Ini apa konsep Bapak untuk supaya yang luntur tadi itu? Ya ini kita buat konsepnya, kita tidak saja dalam teori konsep, kita dalam tatanan teori, dalam tatanan aplikasi dan dalam tatanan regulasi dan didukung oleh keadaan keuangan dari pemerintah sendiri. Sekarang dalam rangka pemberdayaan adat, apa yang bisa kita lakukan kalau kaum adat tidak kita berikan bantuan dukungan? Kan ini kan sebagai mitra pemerintah. Elkam di kabupaten kota dia mitra pemerintah. Bagaimana meningkatkan yaitu kualitas derajat kesehatan masyarakat sehingga dia bisa berproduksi. Kalau masyarakat kita lemah dan kesakitan kan tingkat produktivitasnya rendah. Bagaimana dia bisa 70% daerah kita ini adalah orangnya bergerak di sektor pertanian.
Kenal nggak kita masyarakat? Ya seperti program Jokowi sekarang, bagaimana kita punya kedaulatan pangan. Tahu nggak pemerintah bahasa pupuk kurang? Tahu nggak pemerintah bagaimana masangkan produksi? Bagaimana umpamanya mengekspor kualitas sayur di Alan Panjang ke luar negeri? Ya. Ini kan harus suatu hal yang kerja keras. Bagaimana meningkatkan potensi nelayan supaya dia mendapat penghasilan yang wajar. Ini yang kita rasakan. Kemudian bagaimana buruh supaya dia merasa lebih aman. Kan tidak cukup dengan BPJS, dengan JKN saja. Iya. Karena kebutuhannya masih banyak lagi. Ini yang saya rasakan. Jadi dengan demikian kita mewujudkan suatu masyarakat yang madani, Iya. yang dilandasi oleh adat bersendiri syarat bersanding kitabullah, dalam itu bagaimana membentuk masyarakat yang religius, berbudaya dan sejahtera. Yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah SWT. Ini kuncinya. Oke, ini untuk membangun itu, ini kan dibutuhkan infrastruktur untuk memajukan perekonomian. Iya. Dan kita tahu sendiri bahwa anggaran itu terbatas. Iya, terbatas ya. Solusinya dari Bapak seperti apa? Solusinya tentu kita harus, yang penting perlu ada suatu kapabilitas, kemampuan untuk menggiring para investor ke sini untuk membangun. Sebenarnya kalau kita perantau aja kita dekati, itu akan lebih bagus. Banyak perantau-perantau kita yang kuat-kuat. Tapi kalau kita tidak intent membina mereka, ya tidak datang. Contohnya aja. Sejauh apa seorang Muslim Kasim punya networking di luar, Pak? Ya pengalaman saya dengan 10 tahun jadi bupati itu banyak sekali. Hubungan-hubungan. Umpamanya bagaimana kita memanfaatkan kantor perwakilan Sumatera Barat untuk mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat kita. Ini kan sekarang itu yang tidak ada. Perwakilan Sumatera Barat jadikan hotel. Jadi hilanglah nilai-nilai dalam rangka untuk melakukan pembinaan, baik pembinaan silaturahmi antara pemuka masyarakat di sana dengan para tokoh-tokoh kita. Hampir 56-60 orang eselon 1 di tingkat nasional. Itu kan sudah memberikan memberikan sinyal bahwa mereka ingin membantu Sumatera Barat. Waktu kemarin aja 8 sampai 12 menteri itu ada dari Sumatera Barat. Tapi saya kira tidak dimanfaatkan secara optimal. Tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan. Nampaknya begitu. Dan Bapak bisa memanfaatkan itu dengan saya kira dia katakan mau dia. Mau. Tapi ya mau dia. Mau kita bangun Sumatera Barat, Pak Muslim. Jadi oleh desakan-desakan itulah maka juga saya memberanikan diri juga. Oke. Para tokoh-tokoh masyarakat ingin perubahan, ingin kemajuan, ingin lebih baik Sumatera Barat di mata mereka. Ini harapan kita. Oke, baik. Ini kita ke Pak Bung Azri. Ini tadi berbagai macam program atau visi dan juga mimpi dari Pak MK dan juga dengan sepertinya juga visi dengan seluruh para calon-calon yang ada. Tapi sebenarnya masyarakat ini menginginkan apa? Program apa sih sebenarnya masyarakat pada para kepala daerahnya yang baru nanti? Hari ini masyarakat Sumatera Barat memprioritaskan mengenai apa masalah-masalah yang harus diselesaikan ke depan. Itu pertama itu adalah masalah ekonomi. Ekonomi. Masalah ekonomi itu masyarakat masih berharap bagaimana lapangan pekerjaan ini dibuka sangat lebar. Karena mereka menganggap tingkat pengangguran di daerah-daerah masih sangat tinggi itu Mbak Vina. Terus yang kedua, bagaimana pemerintah juga bisa memberikan yang namanya bukan kepastian harga barang, tapi stabilitas harga pangan di pasar-pasar tersebut, serta kebutuhan bahan pokok. Yang kedua, masyarakat banyak meminta tentang bagaimana kualitas pendidikan di Sumatera Barat ini, sumber daya manusianya juga di-upgrading. Kalau bisa kita running dalam masalah pendidikan ini. Masih banyak, oke lah kita dapat bos kan. Tapi bos itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, pada level sekolah. Masih banyak masyarakat yang dipungut biaya, seperti itu dan lain. Yang ketiga itu adalah bagaimana masalah infrastruktur. Infrastruktur seperti perbaikan sarana prasarana jalan dan irigasi. Itu adalah tiga bidang yang diharapkan masyarakat yang harus dituntaskan. Dan bagi saya adalah kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang bisa merangkul. Selain Pak Muslim mungkin mengatakan punya harapan, punya mimpi. Tapi bagaimana masyarakat juga punya mimpi juga sama dengan Pak Muslim Kasim, dan mereka juga bekerja keras dengan kita. Bekerja keras dengan calon untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu tadi kan. Itulah kepemimpinan yang baik kan. Soalnya ngurus pemerintah ini kan kayak bisa investasi misalnya, infrastruktur kan Mbak Bina. Itu kan nggak hanya uang pemerintah Sumatera Barat terbatas. Harus ada investor yang masuk untuk membangun sarana prasarana kan. Yang pasti menang karena visinya, bukan karena uangnya kan? Masyarakat Sumatera Barat alhamdulillah sampai hari ini Mbak Vina 64% menolak adanya politik uang. Kekuatan kapital saya rasa tidak menjadi nilai jual bagi pemilih di Sumatera Barat. Menurut Anda
Muslim Kasim bisa menang untuk di pilkada besok? Kalau misalnya setahun lagi atau besok? Itu ada salah satu dari jawabannya nantinya. Iya, kalau misalnya hari ini ya masih bersaing lah semuanya. Tapi kalau bersaing. misalnya yang akan datang ya semuanya adalah kompetisi terbuka dan selera masyarakat tidak ada yang tahu satupun kan. Baik. Bagaimana semua calon bisa meraih selera masyarakat dan juga calon juga tahu apa selera masyarakat. Sehingga ada kebutuhan bottom up dan top down-nya. Oke, baik. Dan ini sebenarnya masih banyak yang harus kita Iya, bahas, iya, betul. Pak MK Ya, dan nanti juga mungkin Bung di Azri. segmentasi yang lain begitu lain kali gitu. Di segmentasi yang lain, dan yang pasti di awal tahun ini 2015 kita juga mengucapkan selamat tahun baru pada Pak MK dan juga Ya. Bung Azri. Ya, Semoga selamat. kita tetap sukses dan Ya. mengisi, karena tahun 2015 Ya. masih musimnya politik. Ya. Dah, Pak MK, terima kasih kedatangannya dan juga Bung Azri. Dan pemirsa, suksesi tak hanya berarti mengalihkan kekuasaan, namun sejatinya adalah kontinuitas program kerja demi kesejahteraan. Karena itu memajukan Sumatera Barat adalah kerja berat, butuh siasat, dan harus punya modal dukungan seluruh masyarakat. Dan kita berharap pertarungan ini tidak hanya sekedar adu kuat, tetapi harus bermakna bagi rakyat yang punya daulat. Dan kita percaya bahwa perjalanan negeri ini masih panjang, sepanjang impian dari seorang Muslim Kasim. Saya Vina Melwanti, kita akan bertemu di Ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Afraid to fall, but watching you stand.